Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa daka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran fahuwa mutakassirun wa daka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Takarrara yatakarraru takarruran wa mutakarraran fahuwa mutakarrirun wa daka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa daka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa daka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa daka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun. Tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa daka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa daka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa daka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan. Yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa daka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Tarawwa yatarawwa tarawiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa daka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan. Ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun wa daka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun. Tara'ada yatara'adu tara'udan wa mutara'adan fahuwa mutara'idun wa daka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun mutara'adun. Tasadda'a yatasadda'u tasaddu'an wa mutasadda'an fahuwa mutasaddi'un wa daka mutasadda'un tasadda' la tatasadda' mutasadda'un mutasadda'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du.
Oh, baik, habis doa habis ini. Ya udah sini Iqbal tadi berempat sama Al Riu Kevin mari udah. Tadi yang dapat baju perempuan kok salah satu mewakilin ini. Ini THR lagi kemajuan Bal dibilangin enggak nyampe. Nih, kaos dari Bang Adi Soko Tunggal. 1 abad Nahdlatul Ulama ya. Oke, keren enggak? Nih buat Iqbal, ya enggak? Yang gede-gede nih, yang rajin-rajin. Sama Seno sebenarnya, ya udah wakilin di. Loh, keren di ya. Ini buat Seno. Lu ngaji pulang ya enggak? Dapat aja nih buat Seno. Nah, ini buat Kevin. Oh, Kevin juga apresiasi. Lu gak usah lihat-lihat, Pri. Ya udah lu maju nih. Nih gua kasih. Lu bayar SPP-nya karena masih libur ntar hari Senin ya. Nih buat jajan 10.000. Terima kasih. Lu apa? Oh mie ambil mie ya udah ambil. No perempuan mie ambil udah. Oke minyak masih. Lu kelas 4.000. Nih majuan gak nyampe gua. Yang kenceng. Nah gitu udah sono. Lu apa Bapak Rio 10.000. Udah sekalian besok dah. Sama besok nih udah enggak ya. Besok maksudnya udah double nih. Awas lu habisin ntar minta hilang. Oke. Duit sayur masih. Lah kenapa salah sendiri lu ya kan? Harusnya tadi ngomong ya kan. Salah sendiri. Ya kan gitu. Udah ditutup sama Seno. Lah iya. Salah dewek. Ya kan? Oke, lanjut ngaji. Kalau lapor begitu, lah sebelum dimulai sama Seno, besok, nah, tenang aja, kan ada mie, ya kan? Lah masak mie 5 apa 10 juga cukup. Udah Kamal dengerin, udah ngaji jarang-jarang lu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 59. Wafil majmu' al-mu'annas itu ya. Yang mana? Mudzakkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu' al-mudzakkari, dan dalam jamak mudzakkar contoh yu'jibuni man ja'uka, yaitu contoh yu'jibuni udah ayo alisma. Yu'jibu membuat takjub nih padaku siapa man. Nah ini man, laki-laki banyak. Makanya man kan menunjukkan mustarok kemarin. Selahnya man ja'u yang datang siapa man ka pada kamu. Nah, maknanya man di sini karena isinya jamak mudzakkar ayil ladzina, tegasnya mereka laki-laki banyak. Jadi man mausul mustarok menunjukkan laki-laki banyak. Ja'u yang datang siapa alladzina ka pada kamu. Faman maka bermula lafaz man itu ismun mausulun. Isim mausul. Bimakna ladzina. Itu kan kalian bimakna ladzi. Lu apa no? Ah, kalian kan yang cetakannya kuning alladzi itu. Ganti. Salah itu. Bimakna ladzina semakna dengan alladzina. Saya juga aladzi salah gitu loh. Sini minjem no. Ntar takutnya yang baca kitab saya nggak ngerti. Bimakna ladzina. Harus dibenerin kalau yang salah. Wa jumlatul fi'li, dan bermula jumlahnya fi'il. Wal fa'ili dan fa'il. Fa'ilnya kan wau. Wal maf'uli dan maf'ul. Maf'ulnya kan ka. Ya kan? Nyambung nih. Nah, jumlahnya fi'il, fa'il dan maf'ul. Silatul mausuli itu selanya isim mausul. Wal aidu, dan bermula aidnya itu wawul jamaati, wawu jamaah. Nyambung kan ya? Nggak usah saya tulis, nggak usah jelasin, paham kan? Karena kemarin contoh-contoh yang udah ada sudah hampir sama gitu loh. Yang berikutnya wafil majmu'il muannasi, man termasuk dalam jamak muannas. Contohnya yu'jibuni man ji'naka. Loh, kalau tadi man ja'uka yang barusan dibahas
Sekarang man ji'na. Robah membuat takjub nih padaku siapa man orang. Maksudnya orang di sini perempuan banyak. Nyambung. Ji'na. Nah itu maka failnya na. Yang datang siapa man ka pada kamu. Isinya man di sini ayilai atau ayilati, tegasnya perempuan banyak. Ji'na yang datang siapa man ka pada kamu. Faman maka bermula man itu ismun mausulun bimakna allati. Udah gampang kan? Wa jumlatul fi'li dan bermula jumlahnya fi'il, wal fa'ili dan fa'ilnya, wal maf'uli dan maf'ul, yaitu ji'naka. Ji'na pendek loh ya, bukan ji'naka tapi ji'naka. Itu namanya nun jamak niswah atau jamak inas, sama baik. Silatul mausuli itu selanya isim mausul. Wal aidu dan bermula aidnya itu nunun niswati, nun niswah. Kalau versi di sini dominan bahasanya nun niswah. Tapi kalau ada yang mengatakan nun jamak inas juga benar gitu maksudnya. Paham ya? Oke, kan ngikutin yang kemarin. Itu contoh man. Watakulu dan berkata siapa kamu fima di dalam ma al mausulati yang menjadi isim mausul bimaknal jami yang semakna semuanya. Perhatikan, yang dimaksud bimaknal jami itu ma menunjukkan mufrad tasniyah jamak, kemudian muzakkar muannas. Ini kan nomor 2 ma. Nih nomor 2. Enggak usah satu deh, gampang. Ma kan menunjukkan mufrad tasniyah jamak. Di samping 2 pilihan ini, 3 pilihan ini ada muzakkar muannas. Nah, isim mausul mustarok ini itu menunjukkan 2 dari 5 ini. Lalu 5 itu apa? Mufrad tasniyah jamak. Yang kedua kelompok muzakkar muannas. Itu maksudnya, nyambung ya? Tuh gitu loh. Yang dimaksud fil jami itu jawaban hale sebagai jawaban, lafadz ma sebagai jawaban, liman bagi orang. Qala yang mengatakan siapa man laka kepada kamu. Kamu berkata begini, istaraitu khimaron au atanan. Istaraitu membeli siapa saya, khimaron pada satu khimar. Perhatikan, kenapa contohnya khimaron? Mufrad mudzakkar. Ngerti? Au atanan atau atanan. Maknanya atanan wa ya unsal humuri. Khimar ya khimar, keledai. Au atanan atau keledai perempuan. Wa ya dan bermula atanan itu unsal humuri, betinanya khimar-khimar. Atanan menunjukkan mufrad muannas. Au khimaro ini atau 2 khimar jantan. Au atana ini atau 2 khimar betina. Au humuron, lafadz humuron bidhammil kha'i wal mimi. Dengan dibaca dhamma ha dan mimnya humur, maknanya khimar-khimar pejantan banyak. Au humuron atau beberapa khimar pejantan. Au utunan. Nah, utun sekarang. Lafadz utun bidhammil hamzati dengan dibaca dhamma hamzahnya, watta'i dan ta al musannati yang di titik 2 fauku ay fauqahu, di atasnya. Maknanya utunan khimar-khimar betina. Nyambung. Fatakulu maka berkata siapa kamu. Nah, contoh yang pertama istaraitu khimaron. Itu dalam pertanyaannya fil mufradil mudzakkari, dalam mufrad mudzakkar, min zalika dari itu jawaban istaraitu khimaron au atanan dan seterusnya.
kamu berkata yuk jibuni mastaroi tahu. Yuk jibu maknanya yuk jibu membuat takjub ni padaku apa ma hewan. Maknanya hewan di situ satu ekor khimar laki-laki pejantan. Orang khimar laki-laki. Satu ekor khimar pejantan. Itu isinya ma. Kan mufrad muzakkar. Istaroita yang membeli siapa kamu? Hu pada ma. Maknanya ma di situ ayil ladzi tegasnya khimar pejantan. Istaroita yang membeli siapa kamu? Hu pada ma. Nah, ini begini nih supaya kalian nyambung. Ada orang ngomong, yuk jibuni ma is taroi tahu. Nah ini loh, yuk jibu ini padaku apa ma. Nah ini menjadi contoh isim mausul. Ini mufrad mudzakkar sebagai jawaban istaro itu. Terus dijawab istaro itu khimaron. Oh, khimaron kan ma isinya khimar. Khimar itu kan keledai pejantan satu. Ngerti? Nah, nggak berakal karena namanya khimar. Itu redaksinya ma. Ini contoh satu aja. Nah, nyambung nih. Paham kan? Jangan kalau emang nggak paham ngomong ntar diulangin lagi. Nah, redaksi daripada yuk jibuni mastaroi tahu itu ma isinya bisa apa namanya seekor khimar pejantan, bisa seekor khimar betina, bisa 2 ekor pejantan, bisa 2 ekor betina, atau khimar pejantan semua banyak, atau khimar betina banyak. Itu isim mausulnya satu ma. Nah itulah kenapa ma di sini termasuk dalam kelompok isim mausul mustarok. Mustarok yang di sini menunjukkan mufrad tasniyah jamak salah satunya, atau mudzakkar muannas. Gitu ya, bisa dipahami? Loh. Oke, lanjut. Maka untuk pendalaman nahwu ini kan elal dibaca sama Yusuf kan. Nah, itu kalian ikuti betul-betul. Nah, itu penting. Termasuk jurumiyah dibaca ulang kan, no? Dibaca enggak? Belum. Nah, nanti disuruh ngulangi karena banyak anak-anak baru gitu, supaya yang anak-anak yang kemarin udah ngikutin ya biar lebih mateng, yang anak-anak baru ya pengenalan gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut. Itu contoh yang satu. Contoh yang kedua, wa fil mufradatil muannasati, dan dalam isim mausul ma yang menunjukkan mufradah muannasah tunggal perempuan, yuk jibuni mastaroi taha. Maka kalau yang tadi kan tahu, hu karena ma-nya menunjukkan mufrad mudzakkar. Sekarang yuk jibuni mastaroi taha, ha karena isim mausulnya ma menunjukkan mufradah muannasah. Nyambung nih. Ini harus terlatih kalian. Maknanya mastaroita ayil lati, tegasnya khimar betina. Istaroita yang membeli siapa kamu, ha pada ma. Fama maka bermula ma itu ismun mausulun bimakna lati yang semakna dengan alati. Wal jumlah tu dan bermula jumlahnya yaitu istaroitaha. Ba'da yang setelah ma itu silatul mausuli, selahnya isim mausul. Wal aidu dan bermula aidnya itu hal al hauha istaroitaha
Kalau yang sebelumnya tadi istaroi tahu. Hu itu aid yang pertama, ha aid yang kedua. Kenapa ha? Karena ma-nya menunjukkan mufrodah mu'annasah. Nyambung? Oh gitu kudu paham. Maka nggak usah ngebut. Wa fil musanna al mudzakkar, dan dalam isim tasniyah mudzakkar. Kalau tadi kan mufrad mudzakkar muannas, sekarang tasniyah mudzakkar wal muannasi dan muannas. Seperti contoh yuk jibuni mastaroi tahuma. Nah itu ma tapi huma, membuat takjub nih padaku apa ma hewan. Istaroita yang membeli siapa kamu, laki-laki satu, huma pada ma. Maknanya ma di sini ayil ladhani, tegasnya 2 ekor khimar pejantan, awil latani atau 2 ekor khimar betina. Istaroita yang membeli siapa kamu, huma pada al-ladhani. Fama maka bermula ma itu ismun mausulun, isim mausul. Wal jumlah itu dan bermula jumlah ba'da yang setelah ma itu silatul mausuli, selanya isim mausul. Wal aidu dan bermula aidnya al ha'u itu hak. Huma itu loh haknya. Terus mimnya gimana? Wal mimu dan bermula mimnya, wal alifu dan alifnya itu harfani, 2 huruf. Dalalani yang menunjukkan keduanya alat tasniyati atas makna tasniyah. Oke kan? Gampang kan? Walaupun gak saya tulis di papan tulis, paham ya? Perempuan nih paham gak? Nur, paham ya? Jangan ngomong paham Nur. Giliran ditanya beneran jawabnya alah gak jelas. Apa yuk? Paham? Paham gak? Bener. Ntar saya tes gak paham, awas tuh. Lah iya. Wa fil majmu' al mudzakkar, dan dalam contoh jamak mudzakkar yu'jibuni itu lafaz yu'jibuni mastaroi tahum, membuat takjub nih padaku apa ma binatang istaroita yang membeli siapa kamu, hum pada ma. Maknanya ma di sini ayil ladzina, tegasnya binatang-binatang. Cuman di sini disamakan mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar ya. Istaroita yang membeli siapa kamu, hum pada ma. Fama maka bermula ma itu ismun mausulun bimakna ladzina. Yaudah gampang itu mah. Wal jumlah itu dan bermula jumlahnya yaitu istaroita hum. Ba'daha yang setelah jumlah itu silatul mausul, silanya isim mausul. Wal aidu dan bermula aidnya itu al ha'u ha. Wal mimu dan bermula mimnya yaitu hum, bukan ada haknya. Wal mimu dan mimnya, hum itu kan hak sama mim, gitu kan? Alamatul jam'i itu alamat jamak, jadi mimnya alamat jamak, haknya yaitu aid. Wa fihi dan itu di dalam contoh mastaroi tahum, perhatikan isti'maluhum bermula mempergunakan domir hum li ghairil akili, bagi selain atau bagi yang tidak berakal. Khimar itu berakal apa enggak? Berakal apa enggak? Khimar berakal apa enggak? Saya ngomong berakal tadi siapa? Al ya? Orang temennya. Khimar itu enggak berakal, tapi berotak. Khimar ada otaknya apa enggak? Ada otaknya. Kambing itu ada otaknya apa enggak? Tapi nggak ada akalnya. Loh, otaknya binatang memberi namanya insting. Tapi otak yang ada pada manusia memberi pikir. Lebih beda. Kalian nggak pernah ngangon kebo ya? Lu pernah pri? Kambing atau kebo, yang paling gampang itu kebo. Kalau sapi agak susah, tapi ya nurut juga. Paling nurut tuh kebo. Kebo itu walaupun nggak diikat, asal kalau saya dulu anak-anak sering ngangon kambing, sapi, kebo, sering. Bahkan saya naik kebo itu sering.
Kebo itu binatang kalau dinaikin nurut. Udah sambil mandiin di kali, digosok-gosok pakai rumput ilalang gitu. Bersih, pulangnya dinaikin, pulang perginya dinaikin, ngerti? Jalannya itu pasti di situ. Ngerti gak maksudnya? Nah, otak yang ada pada binatang melahirkan namanya insting. Tapi otak yang ada pada manusia, lu ngapain Riu? Begini terus ketawa gitu. Lu kadang-kadang rada-rada Riu emang ya. Lu gak ngapa-ngapain tiba-tiba begini nih. Gue curiga lu kesambet jangan-jangan nih. La ilaha illallah. Dia anu Bal, ntar diruqyah Bal. Oh si Riu. Lah iya kan. Nah itu bedanya. Otak mah otak, ada otaknya. Orang ikan aja ada otaknya. Kalau dulu kan sering orang jualan ya. Otak-otak ya kan. Lah otak ikan itu. Lah emangnya punya otak apa enggak? Punya, binatang juga. Itu maksudnya. Nah, di sini bahas isim mausul. Ma itu apa namanya dipergunakan untuk yang ghairil akil, maksudnya tidak berakal. Lah berotak mah berotak, tapi enggak berakal itu maksudnya. Udah lanjut. Wa fil majmu'i al muannasi, dan dalam jamak muannas bermula contoh yuk jibuni mastaroita hunna, membuat takjub nih padaku apa ma binatang. Itu isinya ma. Istaroita, yang membeli siapa kamu, hunna pada ma. Maksudnya ma di sini ayilati, tegasnya yaitu binatang yang dimaksud apa tadi? Keledai, tapi perempuan kan, betina kan, jamaknya utunan. Oh, kalau keledai, diingat-ingat ini melatih kalian bahasa Arab. Keledai satu pejantan khimar, keledai satu betina atanan. Nah tinggal khimar kalau tasnya khimaroni, kalau rofa, kalau nasab jar ya khimaro ini. Atanan mufrad, kalau tasnya rofa atanani, kalau nasab jar ya atanai ni. Khimar, nah ini sama dengan kitab, jamaknya khumur. Kitabun kutubun, khimarun khumurun, ngerti? Nah itu kan kalau pejantan, kalau perempuan kan tadi atanan. Nah muannasnya utunun, nyambung nih, tuh sama aja. Atanan kan sama dengan kitaban, begitu loh. Istaroita hunna ayilati, tegasnya khimar-khimar betina. Istaroita, yang membeli siapa kamu, hunna pada alati. Fama, maka bermula ma dalam mastaroita hunna, ismun mausulun, itu isim mausul, bimakna lati, yang semakna dengan isim mausul alati. Wal jumlah itu, dan bermula jumlah yaitu istaroita hunna, ba'da yang setelah ma itu silatul mausuli, selahnya isim mausul. Wal aidu, dan bermula aidnya itu al ha'u ha. Hunna itu ada haknya. Wan nunu, dan bermula nunnya alamatu jam'il inas, itu alamat jamak perempuan. Nyambung ya. Hunna haknya aid. Ini versi isim mausul. Nyambung. Nunnya jamak inas atau jamak niswah, ya kan? Hunna dalam isim domir. Hunna haknya domir, nunnya menunjukkan jamak inas. Nyambung nih loh, karena aid itu kan domir juga kan, loh gitu loh. Oke, secara umum begitu. Maksudnya secara umum, perhatikan, kemarin dikasih penjelasan man untuk yang berakal. Nyambung nih, ingat gak? Nih isim mausul man untuk yang berakal, sementara ma untuk yang tidak berakal. Normalnya begitu. Namun terkadang ada yang tidak normal. Nah ini yang tidak normal. Wakot yuk kasu, dan terkadang dibalik dari aksun itu,
Wakot yuk kasu dan terkadang. Jadi namanya terkadang kan jarang, gitu loh. Wakot yuk kasu dan terkadang dibalik. Apa dzalikal aslu, itu hukum asal. Fiman di dalam man, wama dan ma. Kalau dibalik berarti bagaimana? Man untuk yang tidak berakal, ma untuk yang berakal. Nyambung? Nah itu kan hukum asalnya man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Nah hukum ini kadang dibalik. Maksud dibalik gimana? Man untuk tidak berakal. Tuh, jangan keder. Tuh. Fatus ta'malu maka dipergunakan apa man isim mausul man li ghairil akili bagi yang tidak berakal. Fi salasi masaila dalam 3 masalah itu keren, berarti kan saya komentari sedikit. Itu fi salasi bukan salah sati. Kenapa no? Emang masail mu'anas? Ayo, yang benar. Ini saya komentari dulu. Kenapa fi salasi masailah? Oh, kenapa salasi enggak salah sati? Ini masalah. Supaya kalian ingat. Kenapa no? Karena ma'dudnya ketika mufrad mu'annas. Ngerti no? Ini kan jamak masail. Masailah ini kan jamaknya lafadz mas alatun. Tuh. Mu'annas bukan. Ketika ma'dud mufradnya mu'annas, hukum adat bilangannya itu taknya dibuang. Jadi ya itu kalian sholat maghrib kan usolli fardhul maghribi salasa rokaatin. Loh iya kan? Bukan salasata, tapi salasa. Itu walaupun ini iklan tapi penting untuk supaya kalian terlatih secara pemahaman kitab gitu loh. Nah, itu maksudnya fi salasati masaila dalam 3 permasalahan. Al-ula, nah, bermula masalah yang pertama, aslinya itu masalah, menjadi bahasa Indonesia yang masa. Ono bangunin ini jengguk no. Ono apri ngantuk. Lu emang gak ngantuk pri? Mulai lo ngantuk apri, jangan kalian pikir lah ngantuk apri. Al-ula bermula masalah yang pertama itu yanziluma waqa'at alaihi manzilatal akil. Ma itu perkara yanzilu yang menempati apa ma waqa'at yang terjatuh alaihi atas ma apa waqa'at yang terjatuh apa ula alaihi atas ma manzilatal akili pada posisinya orang yang berakal atau yang berakal. Kaqauli ta'ala waman adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Waman dan bermula siapakah adhallu itu lebih sesat mimman daripada orang yad'u yang meminta siapa man min dunillahi dari selain Allah. Man yaitu orang la yastajibu yang tidak mengijabah siapa man ya lahu pada man yang pertama. Maksudnya siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada selain Allah. Man, nah itu isinya man la yastajibu itu man itu isinya berhala. Man yang setelah min dunillahi itu loh. Lah, itu kan man. Berhala itu berakal apa enggak? Enggak. Nah, ini masalah yang pertama adalah yanzilu ma waqa'at. Ngapain sih Alia?
main-mainan apa itu bela? Coba lu baca bela. Ayo apa tulisannya? Apa bela? Terus ngapain yang lihat itu? Ntar bapak jewer beneran lu, biar kata anak bapak juga jewer emang apa ngaji bercanda mulu. Nah, apa namanya? Berhala walaupun tidak berakal, namun seolah-olah karena dia dituhankan. Nah, Tuhan itu kan berakal. Paham maksudnya? Berhala yang seolah-olah menempati posisi Tuhan, maka berhala walaupun nggak berakal seolah-olah diperlakukan seperti nyambung nggak maksudnya? Nah, itu masalah yang pertama. Wa qauli syairi, dan seperti ucapan penyair. Ini saya lupa itu penyairnya. Ada sebenarnya. Ini harokatnya benar. Asir bal koto hal mai yu'iru janahahu bahar tawil la'anli ilaman qad hawitu atiru. Ngapalin kalau perlu kalian. Jadi contoh-contoh nazm seperti itu langka, dan ini termasuk kajian luar biasa dalam ilmu nahwu. Menghafalkan nazm-nazm yang seperti itu termasuk kita menjaga merawat ilmu-ilmu antik. Asir bal koto halman yu'iru janahahu la'anli ilaman qad hawitu atiru. Nono lihat kitab saya no. Ada harokatnya enggak? Ntar lu pikir wah Pak Ustadz habis itu kagak. Nah, kitab saya kan baru sama kalian. Berarti maksudnya asir bal koto. Ya karena saya udah apal ketika saya ngaji Ibnu Aqil gitu loh. Kelompok burung. Burung namanya dalam bahasa Arab al-koto. Al-koto itu nanti dalam syarah itu disebutkan burung yang menyerupai burung merpati. Asir bal koto, kelompok burung merpati, gampangannya gitu. Halman, apakah bermula burung? Nah, perhatikan. Burung itu berakal apa enggak? Burung itu berakal apa enggak? Enggak. Tapi itu pakai man redaksinya. Harusnya kan ma. Nah, ini bukti bahwasanya man kadang-kadang diperlakukan untuk yang tidak berakal. Sedikit gitu loh. Yu'iru yang meminjamkan apa man, karena itu isinya burung, janahahu pada sayapnya man. Nah itu hunya ait, yu'irunya selah, kan gitu kan. La'anli supaya saya ilaman kepada orang, kalau ini asli orang, orang maksudnya manusia, qad hawi itu yang senang, yang cinta siapa saya, itu atiru terbang siapa saya, khobarnya la'alla. Atiru itu terbang siapa saya. Nah, apa namanya? Asir bal koto itu munada, hai. A-nya huruf munada sama dengan ya. Asir bal koto, kelompok burung koto, burung merpati. Halman yu'iru janahahu, adakah kalian burung ini yang meminjamkan sayapnya? Kalau saya mempunyai sayap, la'ali atiru ilaman qad hawi, itu asalnya begitu. Supaya saya bisa terbang menuju kepada pacarku. Kalau bahasa lu mah ilaman qad hawi itu pacarku gitu. Al punya pacar. Siapa? Nah itu yang nggak mandi mulu kan, pacarnya Al katanya. Siapa? Lalu cari sendiri dah. Nah itu contohnya man yu'iru. Nyambung ya? Man ini dipergunakan, nah itu bawahnya ada fadu'aul asnami, maka bermula berdoa kepada berhala, wanidaul koto, dan memanggil kelompok burung
merpati, burung koto. Burung koto itu burung merpati gampangannya. Sawago itu mengarahkan, mentaswek. Mentaswek itu membolehkan, sama dengan begitu. Wuku aman pada terjatuhnya man alama atas sesuatu layak kilu yang tidak berakal. Memanggil berhala kan gitu, doa kepada berhala termasuk memanggil sekelompok burung merpati. Itu kan seolah-olah menempatkan yang tidak berakal. Kan berhala sama burung merpati kan tidak berakal, disamakan dengan yang berakal. Itu maksudnya li'annahu, karena sungguhnya berhala itu layut tidak bisa dipanggil kalau untuk berhala, wala yunada ya. Dan kalau enggak gini, li'annahu, karena sungguhnya kejadian layut tidak bisa dipanggil, dimintai doa, wala yunada, dan tidak bisa dipanggil siapa illal akilu, kecuali orang yang berakal. Berdoa kan kepada Allah. Kepada Allah itu kan yang jelas alim lah kalau bahasa kemarin. Ngerti maksudnya? Lah kalau berhala itu kan patung. Patung itu isinya apa? Ya bisa batu. Emang batu punya akal? Enggak kan? Nah tapi diperlakukan itu sama dengan memperlakukan yang tidak berakal seperti dengan yang berakal. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua besok. Udah segitu dulu. Lah kalau saya gas malah. Ingat-ingat, walaupun segitu al-mas'alatul ula tadi yanzilu ma waqa'at alaihi manzilatal akil, itu kalian mutolaah. Kalian deres sampai paham. Kenapa sih man kok dipergunakan untuk yang tidak berakal, dan kenapa nanti berikutnya ma malah dipergunakan untuk yang, kalau saya hafal contoh yang dalam ayat berikutnya, wa minhum mayyamshi ala batni. Ada kan di situ? Lah pasti ada lah. Fa minhum mayyamshi ala batni. Iya kan? Di antara binatang makhluk Allah itu ada yang berjalan atas perutnya. Apa yang berjalan sama atas perutnya? Cicak, tokek, berhala, cacing, ular. Loh iya kan? Itu diantaranya. Maka kalian juga sama gitu loh. Asaniyatu, itu ayyastami'a. Udah besok dah gitu. Biar ini, biar satu-satu nyambung. Besok malam apa? Malam Kamis, malam Jumat, Rio, ya kan? Ya besok di Yusuf, ya ntar malam Sabtu hitungannya. Nah, kalau sore perempuan kok diperhatikan, kan Kang Asep udah mulai ngaji. Cuman yang ngaji cuman Ipi ya Marin. Lu tadi kemana yuk? Walah alasan lu. Ya enggak? Bela kemana Bela? Ikut ngaji kamu Neng, ngerti? Semuanya makhraj itu penting. Nah laki-laki bacaan-bacaan tertentu kudu makhrajnya bener. Itu kan inti utama begitu. Jadi ngaji nahwu jalan, tapi pada saat yang bersamaan kalian harus memperbaiki bacaan Al-Quran. Namanya tahsinul qiraah. Orang alwa sama asyhadu alla, panjang lahnya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Apaan adzan yang benar? Lagian yang lain pernah ngapain al mulu yang adzan? Kan gantian. Loh, begitu caranya. Ya udah lanjut besok. Yusuf datang enggak? Nah, biar terusin sama dia lah. Saya makan ngamen. Oke, nanti tetap dimonitor. Kalau perlu subuh saya turun lagi. Ntar ngaji sama Usuf, ngaji sama Usuf. Ngaji sama Ubed habis subuh ngaji Quran enggak? No. Nah itu ntar tetap habis subuh nanti Ubed saya kasih tahu. Jadi yang kecil-kecil mutolaah
Qiraah, baca Quran itu wajib di depan guru. Termasuk Askal udah khatam belum di depan Ubed? Ya iya, makanya tiap hari semuanya. Reza lu udah selesai belum baca Quran di depan guru? Disimak dulu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 30 juz. Itu wajib kalian baca di depan guru. Itu namanya talaki atau talqin. Jangan kalian, saya udah lulus Iqra 1 sampai 6, kemudian kalian diberi keluasan, kebebasan baca Quran 1 juz tanpa dilihat guru. Enggak begitu ngaji. Perhatikan, saya pun sama. Ngaji dari Al-Fatihah sampai Anas di depan guru. Perempuan juga sama. Itu sanad. Ngerti maksudnya? Quran aja kalau sampai nggak bersanad, bahaya kalian beragama. Nyambung nggak? Tapi saya udah ngaji Iqra, Pak. Khatam jilid 1 sampai jilid 6. Nggak ngaruh. Ngaji Quran wajib disimak di depan guru. Walaupun kalian yang baca, gurunya yang nyimak. Ngerti maksudnya? Maka dihidupkan kembali. Nanti dikasih tahu, Iqbal kasih tahu, kalau memang adik ada nggak apa-apa adik, cuman yang mengajarkan itu pun harus fasih bener. Ngerti maksudnya? Lah, jangan baru punya jurus Iqra 6 aja udah bangga. Nggak begitu. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, kepada malaikat Jibril, itu ngaji langsung. Malaikat Jibril ila sama'id dunya, min sama'id dunya ila nabi, kepada nabi itu selama 23 tahun talaki atau talqin. Nyambung? Nabi kepada para sahabat itu juga sama, langsung. Sahabat kepada tabi'in ngajinya langsung. Tabi'in kepada tabi'ut tabi'in langsung. Tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'in langsung. Dan seterusnya, kalau generasi kita ini mungkin sudah 40 atau 45. Tabi'u tabi'i 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 tabi'it tabi'in. Ngerti maksudnya? Ini mata rantai dan ini sanad. Maka jangan keminter ngaji Quran nggak mau disimak di depan guru, dosa. Ngerti maksudnya? Maka malam yujawidil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak mentajwidi Qur'annya, dosa dia. Maka tetap belajar, jangan keminter. Ngerti maksudnya? Jadi mulai ntar subuh gas. Nanti Ubed saya ingetin. Gak ada Ubed, ada siapa? Seno gak apa-apa, Jadi ada 2 guru apa 3 guru, perempuan juga sama. Yang kira-kira udah fase ngajinya nyimak. Yang gak bisa ada nawa itu untuk belajar. Yang bisa ada nawa itu untuk ngajar. Sistem ini harus seiring, seirama. Gitu loh maksudnya. Nyambung itu. Saya belajar Al-Fatihah 3 bulan sama beliau Kiai Haji Sa'roni Ahmadi Kudus. Belum boleh ngaji yang lain. Al-Fatihah dulu yang benar. Setelah Al-Fatihah tahiyat. Itu bacaan utama sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyib. Jangan at-takatul mubarakatul sholawatul bekatul. Ngerti? Baca tahiyat aja nggak jelas. Termasuk doa kunut disimak yang benar. Allahumma hdini fiman hadait. Jangan kayak Iqbal, Allahumma hdini fiman hadait. Siapa yang baca hadait? Hadayahdi. Rumusannya nahwu jelas. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Itu baru panjang. Mau dibangunin Kamal ngantuk mulu. Jelas. Baca doa kunut enggak pokro semua. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait.
Watawallani bukan watawalani. Watawallani fiman tawallaita. Wabarik li fima a'tait. Waqini atau kalau imam ya waqina birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Alaik bukan alait. Ngerti? Alaika. Ngerti kan? Dan seterusnya. Itu penting untuk disimak. Fatihah ya takbir lah. Kan rukun qauli dalam salat itu. Takbir, Fatihah, tahiyat dan salam. 4. Doa kunut tambahan, tapi kudu bisa dan kudu benar. Allahumma hdini fiman hadait, ya salah. Allahumma hdini fiman hadait. Nah kan hadaita. Loh. Hadaita bukan hadait. Salah. Kalau wa'afi ini benar. Kan afi. Fil amar ini. Wa'afi ini fiman afait. Tetap pendek lah. Wa'afini fiman afait watawallani tawalla. Makanya kalau nggak bisa jangan sok pinter, lihat aja redaksinya. Tawalla kan watawallani fiman tawallaita. Kan begitu. Nyambung itu. Lah ini jangan dibuat main-main dan itu kualitas. Jadi santri ya benar-benar berkualitas. Gitu loh, bacaannya kudu bener, makhrajnya kudu bener, lah diimbangi dengan nahwu shorof, lah baru mantap. Nah, jangan merasa pintar. Ketika orang merasa pintar, itulah letak keangkuhannya, kesombongannya. Nggak mau lagi mau belajar, nggak mau memperbaiki diri. Kalau nggak mau memperbaiki diri, ya otomatis salah. Iya salah kalau untuk sendiri. Kalau salahnya berjamaah, sama ada juga yang baca Quran yang kemarin pernah saya kritisi sama kalian. Las Samsu. Kan kemarin udah saya kasih tahu sama kalian. Loh iya kan? Ini ada yang baca La Samsu. Kan alifnya ada 2 Pak. Baca panjang La. Salah. Ini alif 2 nggak kepake. Las Samsu. Ngerti kan? Karena ini As-Samsiyah. Orang alifnya ada 2 panjang La Samsiyah. Salah. Nyambung nih. Loh, kelihatan sepele. Tapi menentukan. Itu kenapa? Pada asar Kang Jujun saya minta untuk ngajarin kalian Quran ya tajwid. Itu penting. Kualitas itu penting. Jelas ya? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.